Apakah setiap malam Mami curhat sama Allah tentang ini? Ya berdoa, tapi ya sebatas berdoa dan yakin gitu. Aku yakin bahwa insya Allah pasti Allah tahu yang terbaik buat aku. Begitu. Pernah ada keinginan untuk melepas sesungguhnya? Roof Air itu jadi tentang harapan, impian, dan kebebasan. You cannot buy style, you can buy brand, but you cannot buy style. Ya, itu aku nggak nangis, cuman aku kayak bersandar di tembok. Berarti sekarang gue kepala keluarga nih. Gitu. Berarti sekarang gue kepala keluarga nih. Gitu. Pemirsa Opera, apa kabar semuanya? Senang banget nih bersama saya Ola Ramlan dan ada tamu spesial yang luar biasa nih, host paling mahal kayaknya di Indonesia, yaitu Robby Purba. Halo! Halo Robby Purba. Perlu sungkem gak sih kayak biasa? Gak perlu ya? Gak perlu. Biasanya aku kalau ketemu Mami nyembah loh, aku cuci kakinya, aku minum air cucian kakinya. Ya kan, Mas? Biasanya begitu. Biasanya gitu, cuman agak nggak usah. Ya, walaupun tadi telat datangnya ya. Hah? Iya. Kamu telat ya? Iya. Jojo. Jojo. Pulang. Maaf ya, Mam. Aku harus pergi soalnya. Iya. Sofa orang kaya itu kayak gini ya, Mam. Enak banget ya. Aku bingung loh duduknya. Kalau begini kayak nggak sopan depan orang tua. Terserah Robby mau gimana, Ini enaknya aja ya. Robby Purba aja. Mami mau nanya apa sih? Ya, aku mau tanya. Banyak gimana artis sih? lain yang lebih besar loh. Oh ya, makanya ini memang kita kalau Ola itu memang yang kecil-kecil yang kita. Iya. Yang skuter ya. Nah, Obi bisa ceritain gak sih awal karirnya nih di dunia entertainment itu seperti apa sih? Kan aku selama ini temenan lama sama Obi tapi nggak tahu awal karirnya ngapain dulu. Bukannya nggak tahu, nggak mau tahu lo tentang anaknya. Nggak nanya ya? Nggak pernah nanya. Waktu itu, Mam, jadi awalnya penyiar radio dari SMA. Lalu 2008, itu dari SMA berarti tahun 2001-an ya, 2001-2002 lah. Terus aku ikutan audisi MTV VJ-Han 2008, terus ternyata masuk jadi Most Favorite, udah akhirnya di Jakarta deh. Oh. Tapi ya setelah 15 tahun berkarya dan berkarir, baru 1 bulan ini terkenalnya kan ya. Setelah berantem sama Mami ya. Berantem sama aku? Sama temenan sama Mami. Oh gitu ya, kok sebulan ya? Kayaknya aku kita... jadi host selebriti aja udah hampir setahun yang lalu. Dulu Dan baru sewaktu Robby jadi host bareng aku ya baru mulai naik followernya kan. Tadinya kan kayak... Dulu followers aku kayak kembaliin Indomaret. Cuman 25.000 ya, Mami ya. Terus temenan sama Mami jadi jutaan loh. Oh gitu ya. Thank you loh, Mam. Ini dia sendiri yang ngomong loh. Bukan aku. Mami kan senangnya dikit dinaik-naikin. Enggak. Nah, berarti kan jadi penyiar radio dulu, kemudian jadi host MTV VJ. Terus kemudian nggak ada mau jadi penyanyi gitu? Enggak, itu Mam, itu impian pengen bisa nyanyi. Tapi kayak aku Batak yang gagal ya, Mam. Nggak bisa nyanyi, aku pengen sih bisa nyanyi, cuman ya udah. Tapi kan memang Obi itu aku lihat ya setiap kali aku nge-host sama dia tuh public speaking itu bagus banget gitu. Apalagi kalau udah ngomong bahasa Inggris. Ya emang ngambil jurusan bahasa Inggris. Kok tahu? Baru nanya kemarin ya. Baru tahu. Jadi memang kece banget kalau udah ngomong bahasa Inggris. Coba dong aku pengen dong kalau misalnya say hi gitu buat pemirsa Ola yang ada di sini tapi in English. In English ya. Oke. Kita mulai dari konnichiwa. Ini English. Harus banget, aku nggak bisa loh, Bang. Nggak bisa bahasa Inggris. Bohong! Kayak viral ya. So, what's up, viewers? So, welcome to Ola. This is a very great show with my mom, Ola Ramlan here. And thank you for subscribing. And let's talk about Robby Purba. Okay. Dan pernah jadi guru bahasa Inggris kan? 6 years, Mom. 6 years? 6 tahun. Wow, amazing. Dari SMA kelas 3, insya Allah. Terus itu ngajarin anak-anak umur berapa? Iya, jadi anak-anak SMA diajar juga, anak-anak kecil, dokter-dokter, para pendeta, kayak gitu-gitu yang mereka ngambil kelas di kelas aku juga aku ajar. Jadi all ages ya, Mom. Ya, terus kenapa nggak fokus menjadi guru? Kenapa lagi langsung mengalihkan menjadi ke dunia Nah, sebenarnya aku tuh dulu impian aku tuh jadi dosen, Mam. Kalau nggak jadi guru besar gitu, jadi profesor ahli bahasa lah istilahnya gitu. Cuman nggak tahu lah Allah membawanya ke sini gitu kan. Karena waktu pada saat ikut audisi juga nothing to lose, yaudah coba aja. Dan ternyata I made it so far sampai berapa belas tahun ini ya.
Kita kan kadang maunya kita apa, tapi kalau Allah emang ngasihnya, rencananya berbeda kan, kita hanya punya rencana. Makanya aku kadang-kadang ditulis di Instagram juga sih, biar Allah aja yang ngasih rencana. Kalau aku yang rencanain berantakan. Iya. Kalau misalnya request ngajar tuh ngajar apa maunya? Nah, jadi kalau akhir-akhir ini kan yang di request tuh dari terkadang ya kebanyakan sih dari public school ya, public speaking school gitu. Dan terakhir sih aku lebih banyak berkecimpungnya di dunia pageant untuk persiapan event Miss World. Jadi setiap pemenang Miss Indonesia itu ketemu sama aku untuk persiapan mereka di ajang internasional di kelas public speaking sama aku. Keren banget ya, aku nggak nyangka loh ternyata Robby sepinter itu. Gue aja nanya sama lo 1 kilogram kapas sama 1 kilogram besi, beratan mana? Jawaban Mami? Kapas. Kapas, Karena aku ya? pengen kelihatan biar Robby Keren banget gitu ya, oh naikin anaknya. Iya naikin dong, saya sekali lah harus naik-naikin. Biasanya dijatuhin sama Mami soalnya. Nah kan kalau di situ kan tulisannya sebagai artis yang fenomenal ya. Fenomenal dari mana? Nah, makanya aku juga bingung, jadi kan? aku baca aja ya kan, sebagai artis yang fenomenal. Pernah nggak sih Bang Robby pakai bang lagi? Iya. Sekali-sekali Mam, Bang. Pernah nggak Obi dibully nama netizen? Oh pernah ya waktu itu di kafe. Oh di kafe. Tapi kan itu itu ya? eksperimen buat acara Lambe 7 ya di Trans 7. Jadi sebenarnya sih emang ala-ala aja ya. ala-ala aja. Cuman sesak juga sih Mam, walaupun kita tahu itu settingan ya, tapi nggak enak memang dibully sama se-Indonesia gitu. Jadi mau nggak mau memang harus klarifikasi. Tapi kalau misalkan dibully karena perilaku atau postingan aku pernah nggak ya? Dan belum ya? Belum, alhamdulillah belum sih Mam. Ya. Nggak, ya abis selama ini kan Obi juga memposting dirinya sendiri, ngebully dirinya sendiri. Iya. Jadi ya udahlah ya, sendiri, jadi ya udah netizen ya udahlah gitu kan. Karena emang nggak pernah ngajak berantem siapapun juga, Iya, Mam. memang kan cari aman. Cari selalu aman ya. aja. Oh ya di sana sini aman aja. Ya, kan? Mikirin opung di rumah, Mam. Kalau ada apa-apa di luar, opungnya dagdug kan Nah, kasihan. kalau nggak salah tuh ya, Obi tuh pernah digosipkan meninggal, benar? Iya. Sama siapa sih? Sama nggak tahu tuh dari mana. Jadi postingan atau foto aku pada saat di rumah sakit lagi perawatan batu empedu aku yang jumlahnya ada 30-an itu. Dan sekarang masih ada? Masih ada. Karena bandel ya. Nggak ada niat ya? Udah Mam, waktu itu tapi kata dokternya udah nggak usah oral ini aja, treatment aja gitu. Okay. Nah jadi mungkin foto itu dimanfaatkan sama si akun ini, terus dibilang aku meninggal. Aku kaget tuh Mam, lagi liburan diberitain meninggal tuh gimana. Tapi ya semoga itu jadi doa ya, biar panjang umur. Mami pernah digosipin meninggal ya? Belum sih. Belum. Belum, nggak tahu deh. Mami kalau sama haters Mami apain? Biarin aja, aku kan orangnya nggak pedulian. Oh, okay. Maksudnya ya nggak usah haters netizen. Haters teman aja banyak. Benar ya. Oke. Yuk kita balik ke... Let me take over Ola Show today. Aku yang akan menjadi host ya. Pertanyaan pertama buat Mami Ola Ramlan. Apa definisi, aku tahu ini pertanyaan buat aku sebenarnya. Jadi definisi seorang sahabat itu seperti apa? Definisi seorang sahabat? Dia akan selalu ada di setiap saat kita senang, susah, dan dia garda terdepan gitu buat kita. Kalau misalkan Obi kasih 10 jari, jatuhkan. Jumlahnya berapa yang tersisa? Yang tersisa? Saat ini cuman ada... Serina, Mam. Tinggal dua. Dua? Dari sekian banyak yang dekat sama Mami, cuma 2 yang Mami masukin dalam... kategori sahabat ya? Kalau teman sahabat. banyak sih banyak. Sahabat hanya 2. Kenapa 2-nya masuk kategori sahabat? Ya sahabat ya aku bisa cerita semuanya. A, I, U, E, O. Ya semuanya lah. Gitu. Dan mereka berdua juga yang termasuk mendukung Mami untuk istiqomah tetap berhijab. Alhamdulillah iya. Mam, Mami sempat pesimistik karena berhijab, pekerjaan berkurang. Kamu nih yang mau bikin aku nangis ya? Enggak, aku enggak. Sebenarnya enggak. Ya bukan pesimis sih, lebih kayak like everybody mungkin banyak yang melihat kalau aku lebih baik. Mereka lebih senang. Bukan mungkin aku lebih baik ya. Mereka lebih senang melihat aku dengan rambut yang tergurai panjang yang Hot. kelihatan ya hot or whatever apa sebutannya. Itu kan orang lain yang nilai. Ya lalu untuk pekerjaan juga mungkin lebih kelihatan lebih gimana gitu kalau aku dengan baju ngetatnya, kaki jenjangnya, semuanya lah apa segala macam. Ya lalu ya even permintaan kayak film, sinetron atau apapun ya banyak juga yang menginginkan aku melepas gitu. Tapi ya aku yakin bahwa Tuhan punya rencana lain kok buat aku, maksudnya ada rezeki yang lain gitu. Buktinya aku punya acara Ola, kemudian ada acara-acara lain yang insya Allah mungkin jalan panjang, ya kita nggak tahu ya, semuanya kan rahasia Allah. Ya. Gitu. Apakah setiap malam Mami curhat sama Allah tentang ini? Ya berdoa, tapi ya sebatas berdoa dan yakin gitu. Aku yakin bahwa insya Allah
pasti Allah tahu yang terbaik buat aku. Begitu. Pernah ada keinginan untuk melepas sesungguhnya? Sampai saat ini belum. So enough about me, oke? Udah ya? Nggak boleh selanjutnya ya? Nggak boleh selanjutnya. Nah, kan Robby juga sempat bilang sama aku bahwa banyak banget nih artis yang bikin YouTube gitu kan. Konten, maksudnya konten ya, aku YouTube konten gitu, bukan seperti ini yang dikontenin. Nah, Robby punya juga? Aku konten YouTube ada, cuman lebih kepada kayak nama acaranya Ditanya Robby, dan acara horor juga aku ada. Cuman waktu itu sempat ada pemanggilan pihak kepolisian, Mami tahu kan, jadi agak sedikit down ya, karena kan anaknya nggak pernah berhubungan atau berhadapan sama hal seperti ituan, jadi sempat ada hiatus moment sedikit. Nah kalau sekarang lebih kepada kayak ada acara namanya Ditanya Robby, semua terkonsep dengan baik sama seperti Mami, tapi lebih casual aja sih acaranya, nggak yang sebagus ini setnya gitu kan, semewah ini gitu. Jadi ada acara, tapi aku bukan tipe yang vlogging. Oke. Nggak semuanya dikontenin ya? Nggak semua, aku bukan tipe yang apa-apa dikontenin gitu, Mam. Karena aku rasa kayak, makanya tadi dengan kata-kata fenomenal, I'm not that phenomenal. Karena nggak harus semua dikontenin. Kalau menurut Robby, aku semua dikontenin nggak? Mami itu tipe yang, aku pernah bilang sama Mami, Mami itu hebat ya. Maksudnya Mami bisa menjaga eksklusivitas seorang Ola Ramlan. Yang sesungguhnya orang pengen tahu banget loh, cara seorang Ola itu tidur pakai baju apa sih? Ola Ramlan tuh kalau misalkan sikat gigi tuh kayak apa sih? Orang pengen tahu kan, kepo banget gitu. Sebenarnya bisa aja Mami duitin. Itu bisa aja Mami buat AdSense, Mami kontenin jadi AdSense gitu kan. Atau cara milih baju murah tapi fancy seorang Ola Ramlan tuh gimana sih gitu. Apakah Ola Ramlan tuh belanja diskonan apa enggak sih gitu. Apakah Ola Ramlan tuh nyicil tas apa enggak sih, kan orang-orang pengen tahu ya Mami kayak gitu. Tapi yang aku hebatin dari Mami itu, yang aku salut adalah not every single thing di hidup dia kontenin gitu. Padahal sesungguhnya itu cuan banget. Itu cuan banget, apalagi untuk seorang upcoming single mother ya. All the single ladies. Itu mulai ngaco. Nah sekarang nih ngomongin. Kalau Kak Jelita senyum berarti true. True, it's true. Ini ngomongin masalah yang tak terlihat. Iya Mami. Obi sendiri ngerasa nggak apakah indigo atau bisa? Ya Mami gimana ngeliat? Mami nggak tahu gimana? Nggak tahu. Nggak tahu, aku agak saru ngeliat Obi kan tuh. Mami yang dukun. Dukun cantik se-Indonesia, Ola Ramlan. Nggak ada yang tahu loh. Ya udah, aku kasih tahu sekarang. Makasih banyak ya. FYI ya, dukun cantik se-Indonesia, mungkin se-Asia Tenggara, mungkin sedunia itu adalah Ola Ramlan. But she keeps it very good. She keep it silent. Jadi what I was going to say sebenarnya, kalau ada yang pengen jatuhin Mami, itu mentah sendiri. Itu gue bingung mau ngelempar apa. Gak ada kan, lempar ilmu aja Mam. Di balik dari cantiknya Mami, secara spiritual Mami dan keluarga itu sesungguhnya strong, sesungguhnya kuat, tapi quite denial. Bukan denial, maksudnya udahlah kita kan you just wanna be shown normal ya gitu kan. Semuanya kita balik lagi, tadi kan aku juga ngobrol-ngobrol sama tim ya, sama tim yang terlihat bahwa ya kemarin juga sama Bang Mongo, ya I just keep doing me gitu. Orang ya nggak bisa apa-apa ya, begitu aja. Aku hanya rendah, ya bukan rendah diri ya, rendah hati aja. Kan yang tahu maka tahu, yang nggak tahu ya udah nggak usah tahu. Iya, gitu. Sekarang kita lakukan treatment seperti di yang tak terlihat, kita matikan lampunya. 15 detik, lihat apa yang ada. Sekarang ini teman-teman yang mungkin punya kemampuan, lihat aja di samping kanan kiri Mami itu ada aduh, siapa. Udah deh. Nah, sekarang kalau Robby Purba sendiri yang aku lihat memang kuat. Selama ini juga nggak pernah kemasukan, ya kan? Karena ya cukup kuat juga. Ya. Walaupun senyum-senyum, biasanya orang yang senyum-senyum itu bahaya soalnya. Senyum-senyum gitu. Nah, ya yang selalu di samping Obi sih memang selalu ada. Nah, yang aku tanya adalah yang real di samping Obi itu siapa sih? Oh, pasangan. Oh, pasangan. Oh, ini ngomongin pasangan. Mengarah ke asmara ya. I don't know, Mom. Gak ada pacar nih. Single is adorable, Mom. Sekarang lagi banyak. Single is adorable. Wow, really? Single is adorable. Maksudnya, I adore myself sekarang. Kayak. Tapi ada deket nggak? Ada nggak yang deket? Agak sedikit riskan sekarang, Mam. Maksudnya kayak aku tuh orangnya gampang baper, gampang bucin gitu-gitulah pokoknya. Terus jadi kadang jadi kayak memecah konsentrasi aku sebenarnya, apalagi sekarang kan lagi ada bayi yang aku urus, ada brand ini. Belum lagi sekarang di TV lagi ngejalanin 2 program besar sama Mami juga tiap hari, belum lagi ada X Factor gitu. Jadi takutnya terdistract gitu konsentrasi. Oke, jadi mau fokus kerjaan dulu ya. Ya memang mungkin teman-teman ngeliatnya kayak jawaban klise, tapi memang masalahnya enggak tau, aku sama Mami sama nggak, kalau udah satu kebucinan tuh kayak
jadi gue lepas dulu yang lainnya gitu. Jadi Oke. nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran ya. Terus gosip yang sama Ayu Ting Ting tuh cuma sekedar gosip. Yang penting bukan aku yang buat ya. Mami tahu aku bukan yang gila-gila settingan itu kan karena fansnya Ayu, ngeliat Ayu single. Aku juga dekat sama Ayu baik ya, kita satu manajemen saling support gitu loh Mami. Jadi hanya sekedar rumor. Tapi bisa nggak Obi jelaskan rumor itu benar atau tidak? Pacarannya enggak lah. Tapi kalau kita saling sayang sebagai kakak adik, satu manajemen pasti. Sekarang Obi umur berapa sih kalau boleh tanya umur? 86, 35 ya. Anjir gue tua banget ya. Tapi rencana mau melepas lajang tuh tahun berapa? Berapa tahun lagi maksudnya? kalau udah kebeli. Kalau tahun ini sih rasanya nggak mungkin ya. Enggak. Mami kan mami yang paranormal. Coba mami lihatnya gimana? Mami aku bilang sih ngeramalnya gimana? Aku sih ngelihat 6 tahun lagi itu pun terpaksa. Nah, 5-6 tahun itu pun terpaksa ya. Ya oke, I keep it. Oke, setelah membahas perjalanan karir Robby di dunia entertainment, ini sekarang katanya Robby banting setir ke dunia bisnis. Benar nggak? Apa bisnis sudah lama sebenarnya? Sebenarnya kalau banting setir enggak sih, ini ekspansi capability aja. Jadi Roofair ini adalah hasil kerja bareng bertiga, aku, Dr. Oki sama kakaknya Dr. Oki kan, Dr. Alisa gitu. Kita banyak mengolah, berpikir mau diapakan bisnis ini ya. Maksudnya dari dokter yang sudah punya klinik. Terus yaudah kita coba pikir deh lagi pandemic kayak gini, karena kemarin kan juga melihat banyak yang kena layoff kan Mam, orang-orang terdekat. Ya, coba kita hire, kita coba buat formula pakaian yang bagus tapi affordable, yang masih terjangkau gitu. Oke, dan Roofair ini apa artinya? Roofair itu jadi tentang harapan, impian, dan kebebasan. Ngambil dari roof aja sih Mam, roof, atap, itu kan berhubungan sama rumah. It's a dream, semua orang pengen punya rumah sendiri. Semua orang merasa nyaman di rumahnya. Air itu adalah kebutuhan setiap hari. Aku pengen brand ini dibutuhkan setiap hari. Amin. Dan air juga artinya kebebasan. Jadi lebih kepada kebebasan dari semua tim yang ada di bawah Roofair untuk bisa berkarya. Dan mudah-mudahan juga nanti ada collapse-nya. Kalau misalnya kan aku lihat nih Roofair selalu pakai cewek-ceweknya yang seksi-seksi, apa image-nya selalu yang gimana. Siapa tahu ada yang versi hijabnya. Kenapa lemes? Kemarin minimal 3M Mami minta. I'm just telling the truth. No. Jadi kalau misalkan profit share terus diminta dulu di depan gitu sekian puluh %, I was like, okay. Ya come on, Terus kalian udah banyak duitnya lah, udah kaya, gimana sih? Amin. Setelah kemarin itu kan kita aura karisma, ya hot ya. Terus semuanya kan, image-nya sekarang gini loh. Sekarang aku tuh sangat appreciate sama orang-orang yang alhamdulillah mengontrak aku gitu ya, karena terlalu banyak orang-orang mungkin berpikir bahwa ya berhijab jadinya lapangan pekerjaan menjadi mengecil gitu. Ya even film pun seperti itu, sinetron pun seperti itu. Sampai akhirnya tapi aku selalu berdoa sampai aku dipertemukan sama orang-orang yang memang aku sekarang brand ambassador sebuah klinik yang dia tidak peduli aku pakai hijab. Terus kemudian aku ada acara baru juga yang memberikan berita-berita terupdate ya, bukan not really infotainment, tapi cuma berita yang bersama Obi. Di situ juga dia tidak bermasalah aku berhijab. Even juga ada Ola ini. So belum lagi yang games online ya, games apa Mam? Masih ada e-sport, nanti akan ada juga program baru. Dan siapa tahu bersama Roofair aku bisa membangun. Bisa, kan? tapi jangan bayar siapa tahu Obi lebih terbuka pikirannya, nggak kayak orang-orang yang udah ditawarin gitu. ke Mami yuk kerja agak bareng menekan ya saya. Udah, cuman miliarannya itu aku bingung ini. Udah kan. Ya, gampang itu bisa dinego, ya kan? Gila loh, deal-dealan di sini lagi acara lagi di taping, deal-dealannya di sini. Nah sekarang Obi dunia fashion. Ya. Suka tuh dari zaman kapan? Sebenarnya kalau ya namanya kita di dunia entertainment kan I know, but not everybody look good. Iya. Ya banyak orang bisa beli brand. Tapi kasihan kayak brandnya jadi KW ya Mam. Nggak cocok gitu ya? Nggak cocok gitu. Ini ngomongin siapa? Nggak tahu, enggak. Aku cuma ngomong aja. Oh ya banyak. Kita kan bukan acara gosip ini. Iya, I know. Banyak kan? Ya ada. Ada. Ya. Jadi kalau ngomong suka, kau takut kepancing ya?
Aku cuma senyum loh, mataku cuma melirik dengan pasti. Kenapa Jojo lihat-lihat? Jojo kena lagi loh, Jo. Nggak mau keluar lagi biar bunyi. Biar bunyi. Jojo terbasalah nggak di Net TV, nggak di sini disalahin Mami, dia stres dia lama-lama. Ngurus dia Mam lama-lama. Nggak apa-apa. Nah jadi kalau suka fashion itu sebenarnya Mam, dari dulu aku tuh punya bukan ambisi sih, aku tuh punya impian lah gitu, pengen punya brand sendiri, suka gambar-gambar sendiri, suka otak-atik sendiri gitu. Mungkin kecilnya main BP-BP-an kali ya. Do you guys even know what BP-BP-an is? Tahu ya? Oh orang kaya nggak tahu. Orang kaya taunya Barbie. BP, aku taunya bekel. Bekel. Dari kertas gitu. Terus juga pada saat, gara-gara ini Mam, ada aplikasi apa sih yang di iPad tuh Kim Yang punya masak. aplikasi kan? Iya. Kim punya aplikasi tuh kan Mam. Iya, yang pasang-pasangin baju. Betul. Nah kayak gitu Terus lah. masak-masak juga. Masak enggak. Nah, Jujur lah, Bi. enggak, gue nggak bisa masak. Interested Gue nggak ya. bisa masak. Cuman kalau kayak gambar-gambar sketch baju gitu memang aku suka Mam. Terus ngelihat apalagi sekarang kan di Instagram aku follow kayak penyanyi-penyanyi black lah gitu kan yang hip hop gitu. Wah street style-nya keren nih gitu. Terus juga ngeliat konsep dari Louis Vuitton sekarang mengarahnya ke street style, Burberry juga street style. Nah, everybody kayak goes on to street style gitu. Terus pas ngeliat sketch-nya mereka, ngeliat ininya ternyata sebenarnya sih not that susah, cuman ternyata gampang ketika kita bisa bermain dengan imajinasi liar ya Mam. Kalau misalkan terlalu kutur kan susah ya Mam. Yes. Harus banyak banget rules-nya apalah gitu. Sedangkan ketika bermain dengan street style kita bisa liar imajinasinya gitu. Nah dari situ aku coba ide seru nih gitu. Ya memang namanya fashion is sebenarnya fashion is come and go, tapi yang namanya style itu forever gitu. So if you get style ya keren aja. Yeah, you cannot buy style, you can buy brand but you cannot buy style. Nah di Roof Air ini, Robby tuh terjun sebagai yang ngedesain atau memang all out? Lebih kepada, aku di situ kan sebagai direktur CEO. Nah, dan jadi segala macam konsepnya, baik dari baju, desain, itu aku juga terjun. Jadi sekarang tiap hari itu biasanya pagi ke Selebrita, sekarang pagi ke kantor terus sampai sore ke kantor. Jadi itu makanya agak telat sama Mami karena ada meeting sama tim desain. Aku kan akhirnya telat kan? Agak, it's only 15 minutes late. No. 15. Nanti mau dibeliin apa di net? Nanti dibeliin di net ya. Apa ya? Roti yang itu ya suka, kopi nggak suka. Ya udah. Jadi saya mau sepatu Balenciaga. anyway, balik lagi. Ngomongin diskon gitu. Tadi Mami nanya apa sih? Oh ya, jadi makanya tadi agak terlambat karena ada meeting sama tim desain yang harus di-approve untuk batch 2 desainnya gitu, Mam. Jadi baik dari konsep, approval juga aku terjun juga gitu. Karena dari awal aku sama Dr. Oki pengen brand ini tuh diterima bukan karena Robby Purbanya, bukan karena Dr. Okinya, tapi karena kenyamanan atau servis yang diberikan sama Roof Air. Kita kasih harga murah tapi bahannya enak. Ya Mami aja kalau megang sendiri gimana yang sweaternya atau apa? Enak dipakainya dan juga nyaman. Cuman kan aku kalau misalnya pakai sweater ya telah jadi kelihatan besar gitu. Jadi I'm not too sweater person, tapi kalau kaos aku suka. Jaket aku suka tuh, apalagi kalau itu kata-katanya khusus buat aku. Ini kan berhubung yang jaketnya cuma banyak, ya udah bikinlah jaket spesial buat aku gitu. Terus ada tulisan OR ke apa ke. Aku minta, aku pesen deh 10, boleh nggak? Tapi benar-benar buat timnya Ola Ramlan aja. 10. Biasanya sih 100 minimal ya. Ya, nggak bisa buat aku. Oh, segitu hitungannya. Bisa, Segitu hitungannya. Hah? Kita udah segitu hitungannya Robby Purba. Sabar. Oke, ya udah. Enggak, Terus apa harapan ke depannya? Tunggu dulu, message dari jaket itu tulisannya don't stab me in the back. Kenapa Mami ngerasa dapat banget kata-kata itu? Ya, I don't know. Kamu yang ngasih kan, dan kamu bilang itu pas kan buat Mami. Enggak juga sih. Ya, jangan ngeles deh. Enggak juga sih. Pas aja buat semua orang. Om Zaki juga dapat itu kayaknya. Iya, tapi kan itu pas Mami ini pakai. Iya. Robby yang minta foto kan? Iya. Jangan mulai ngeres. Mami kalau nggak digituin nggak diposting soalnya mahal banget, sekali postingan 21 juta. Enggak, lebih. Oh tuh, udah naik ya. Orang gitu, orang mah dinaikin dia mau naik lagi. Enggak. Just joking guys. Oke, nah harapan Robby ke depannya apa sih dengan karir, kemudian bisnisnya, and then jodoh. Jodoh aku bilang kan 6 tahun lagi menurut penerawangan yang Ramlan ya. Mungkin tuh pas aku udah pindah ke provinsi lain atau ke negara lain ya Mam. Jadi 6 tahun lagi itu pun terpaksa. Iya. Emang dukun nih dia nih. Nyebelin.
harapannya sebenarnya Mam nggak muluk-muluk. Maksudnya di usia kita, aku lagi 35, sama mungkin sama Mami, harapannya itu kita masih dipercaya sama PH, stasiun TV, klien untuk tetap bisa berkarya, itu satu. Yang kedua ya Ruber semakin diterima sama masyarakat, semakin banyak pembelinya. Dan thank you kemarin Shopee 10/10 jebol Mam, Rubernya hampir 1000 pieces keluar. Alhamdulillah, yeay, keren, yeay. Hampir 1000 kemarin ya Jo, hampir 1000 gitu. Jadi beli 2 guys, perhitungan banget lo 2 doang. Kan udah jebol 10.000 bikinin 10 aja ribet. Bisa. Kita lihat ya, seminggu lagi kalau belum jadi udah. Ya Allah warga seminggu. Gak usah menang, Iya. seminggu lagi. Ini tanggal berapa? Dipakai pas syuting ya? Yes. Posting foto barter ya? Iya. 5 feet ya? Allahu Akbar. Terus? Ya udah, sekarang aku mau challenge nih. Iya. Oh, oke. Boleh kan? Boleh Mami, boleh. Sekarang aku mau tantang Robby Purba untuk menjawab pertanyaan secara spontan dan berani, jangan pakai ngeles, jangan a i u e o e o. Ya. Ini tadi sebenarnya sejujurnya Mam, aku udah dikasih skripnya, tapi aku sengaja bagian yang ini aku nggak, karena biar natural dan profesional. Beneran. Tadi bagian yang ini agak belakang kan nggak aku baca sengaja. Biar. Robby Purba. Yes. Marah kalau 1. Diduakan. Emang pernah diduain, yang ada lu duain. Enggak sering. Oh iya. Ya. Curhat sama yang mana? Kelihatannya aku aja tahu. gua. Aku tahu kok. Tahu ya. Kelihatannya diam. Cukup. Kelihatannya dia juga ketawa. Dia lanjut. Lo yang nanem tanaman. Bukan. Oke, next. Enggak, itu enggak. Oh iya. Gua Apa lagi arti tenang. pertemanan buat Robby? Support selalu, baik sakit maupun sehat. Sama ngikut-ngikut. Ya emang begitu kan. Siapa yang paling berjasa buat hidup Robby Purba? Opung lah. Opung ya, Opung the best ya. Terus Paling takut sama? naik pesawat. Kamu juga gak sih? Takut. Iya ya. Makanya kita jarang liburan ya. Sian deh, kayak nggak punya duit. Nggak punya duit. Tapi nggak apa-apa. Emang bagus kalau zaman sekarang. Aku emang katanya teman-teman aku tuh suka bilang, mereka tuh suka ngatain aku tuh PPM. Apa tuh? Pura-pura miskin. Tapi tas ganti terus ya lah, katanya gitu. Mami itu ya lagi saving, nggak liburan. Lagi beli rumah di Pondok. Enggak, ya Allah. Terus berikutnya, kapan terakhir nangis? Aduh, ya sebentar. Nangis. Kemarin kayaknya sama aku yang Sama nangis. Mami ya? Aku mau nangis itu. Nangis karena pengalaman pribadi. Iya, pribadi deh, nggak apa-apa. Kayaknya awal 7 bulan lalu lah kali, 7 8 bulan. Ya itu tadi diduakan, anjay. Udah deh. Udah itu anak-anak Udah. anak kecil lagi nih. Bukan. Mami bukan. Salah lagi. Ketawa banget tuh manajernya. Tahu, bukan Dedi mah so tahu. Dedi kan nggak tahu apa-apa. Oh iya. Dia mah taunya cuan doang. Ya, anak kecil gitu doang. Enggak, bukan. Ya, oke. Seandainya ada 3 permintaan, apa yang Robby mau? Oke. 1. Panjang umur. 2. Kaya raya. 3. Berguna buat orang lain. Amin. Kalau kaya tapi nggak berguna buat apa? Nggak Kaya ada tapi gunanya. nggak usianya nggak panjang Nggak buat jangan apa? gitu. Ya kan? Sehat juga ya. Sehat itu yang penting. Dan sebenarnya momen apa sih yang paling penting buat hidup Robby Purba? Selama hidup nih 35 tahun. Wah. Ini boleh jujur ya, Bang? Boleh, tapi jangan kepanjangan nih, durasi. Iya. Oke. A year ago, I met someone yang support aku untuk bisa lebih semangat gitu ya. Ini yang ninggalin itu Bukan, ya? ini lagi ngomong Dr. Oki, ini bukan karena gue peres ya. A year ago, hampir setahun lalu lah gitu. Maksudnya dokter support, karena orang sekitar dokter tuh disupport lah. Entah itu sekedar brand ambassadornya atau temennya gitu kan. Jadi memang ketemu sama dokter itu banyak memberikan tamparan buat aku untuk this is not the end of everything gitu. Lagi pandemi ini kan. Jadi semangat. Dan kalau misalkan Mami lihat kayak ada perubahan di hidup Robby lately, itu selain karena pekerjaan barengan sama Star Media Nusantara, karena disupport juga gitu, dibuka peluang pekerjaan yang lebih luas sama Dr. Oki dan keluarga gitu. Jadi kalau bisa aku bilang setahun ini banyak perubahan itu karena memang manajemen selalu support, Dr. Oki dan tim support terus juga gitu.
Jadi Dokter Oki berjasa lah ya buat Oki. Ya, sangat. Tidak hanya buat aku, buat sahabat-sahabatnya atau mungkin yang sahabat yang sudah meninggalkannya. Dan penyesalan apa sih yang terbesar? Penyesalan. Oh, aku harap back in tahun 2001 tuh aku sudah punya uang. Aku berharap aku sudah punya tabungan, jadi bisa memberikan pengobatan yang terbaik buat almarhum bokap. Jadi makanya kadang kalau ngomong bokap, aduh sedih emang. Seandainya bokap sakit pada saat aku udah punya tabungan, udah punya uang gitu, mungkin I would do my best. Lebih all out ya? Lebih all out. Waktu itu situasinya aku baru SMA kelas 1. Oh, oke. Jadi kayak even internet aja kita nggak punya, kita nggak tahu seberapa parah penyakit ginjal, ya, cuma taunya hemodialisa aja bisa cuci darah apa-apa, dan aku nggak tahu ternyata cuci darah itu hanya kayak sekedar memperpanjang usia aja kan, Mam. Dan nggak tahu ternyata itu bisa merenggut nyawa bokap gitu apa. Jadi ya penyesalannya seandainya lah kalau boleh berandai-andai di tahun 2000 tuh aku udah punya uang banyak, ya mungkin masih punya bokap sekarang. Ya apapun itu, tapi semuanya ambil hikmahnya aja ya. Mungkin itu juga menjadi apa ya, bukan tamparan sih, membuat Robby menjadi ingin lebih maju lagi. Betul. Akhirnya menjadi Robby yang sekarang. Betul, Mam, karena pada saat momen beliau pergi di ICU itu aku nggak nangis, cuman aku kayak bersandar di tembok, berarti sekarang gue kepala keluarga nih gitu. Berarti sekarang gue kepala keluarga nih gitu. Berarti sekarang gue kepala keluarga nih. Kakak gue ada 3, cewek semua, nyokap, dan gue berarti kepala keluarga. Disitulah aku langsung bangkit, terus belajar kerja dari SMA, Mam. Gitu. Coba deskripsikan Robby Purba dengan 3 kata. Oh, I hate describing myself. Gue paling gak suka deskripsi diri gue, Mam. Oke. Kalau aku sih ya ngeliat Robby ya 3 kata ya. Iya. Silakan carry on, Mam. Gak apa-apa. Gak, gue siap. Ayo. Boleh? Boleh. Baik, tinggi, sama tua sih. Iya. Biar lucu yang penting aja. Baik ya, Mam. Awalnya kan baik kan. Tapi emang loh, aku bingung. Mami lebih tua, tapi wajahnya lebih muda dari aku. Herannya. Deskripsi 3 kata. Aku tuh orangnya perfectionist, Mam. Terus. Cuman 3 kata ya, nggak usah di. Iya, perfectionist, panikan orangnya. Oke, anxiety berarti. Iya, anxiety-nya lumayan. Terus yang ketiga, kalau boleh jujur ya, yang kata Mami pertama tadi, aku mengakui aku cukup baik lah jadi orang. Setidaknya sama tim atau kru ya, Mam. Intinya baik, kita enak diajak kerja sama orang kan, Mam. Itu aja sih. Iya dong. Kita apa sih manfaatnya kita ini dalam hidup? Sebenarnya manusia itu satu, dia tuh harus tahu apa sih yang dia inginkan dalam hidup. Yeah. Pada saat dia udah tahu, maka semuanya akan terlihat lebih mudah. Yeah. Apalagi kita menginginkan untuk membahagiakan orang lain. Setuju. Iya kan? Pasti goalnya sama. Aku juga ingin membahagiakan anak-anak aku. Yeah. Aku nomor keberapa lah? Pasti anak-anak aku, pasti orang tua aku, semuanya keluarga. Aku mah nomor kesekian. Tapi kadang-kadang ya kita sebagai manusia juga ada lelah, ada jenuh, dan ya itu yang harus kita hadapin juga, gitu kan. Ya mood up and down, ya tapi kita harus selalu bersyukur. Ya nggak sih? Nah, sekarang Robby Purba. Ada lagi? Ada lagi, satu lagi. Saya nggak ada waktu lagi loh. Oh, ya. Baru dibilang baik ya. Ini yang terakhir. Apa yang akan Robby Purba lakukan ketika tahu kamu akan meninggal? Berat banget pertanyaannya ya. Kalau aku didiagnosa sama dokter, mungkin usia aku tinggal. Aduh, amit-amit deh, Noju bilang jawab deh. Pertanyaannya seru memang. Tapi kalau misalkan aku tahu. Pokoknya kalau udah tahu ada gimana gitu ya. Bukannya mau meninggal, pokoknya umurnya nggak panjang gitu. Jadi sama aja ya. Sama aja. Yang pertama, Mam, kalau misalkan insya Allah, kalau misalkan masih ada sangkut paut sama orang lain, entah itu berupa materi atau dendam atau perkataan yang kasar, perlakuan mau diselesaikan semuanya. Diselesaikan. Yang kedua, mungkin tidur sama opung berhari-hari sampai aku meninggal.
Pokoknya opung lah ya. Opung. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Robby Purba udah mau ngobrol-ngobrol bersama Ola. Semoga sehat, sukses, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Karena yang paling penting tuh kita harus sehat saat ini ya. Kondisinya lagi seperti ini, penghasilan juga lagi ngedrop. Tapi kan alhamdulillah tuh ada Rof R dan Dr. Oki. Ya, dan juga Net TV, X Factor. Kita strippingan ya, Mam? Iya, amin insya Allah ya. ya. Satu episode puluhan loh, Mami. Waduh, iya kasihan Robby separuhnya aja. Iya, separuhnya aja juga. Terima kasih buat semuanya, terima kasih pemirsa. Jangan lupa selalu nonton Ola. Nama dia sendiri lupa. Sampai lupa. Jangan lupa juga untuk di like, subscribe, dan di komen, di share. Thank you, bye-bye. Dah semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.